Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, seperti janji saya kemarin, saya akan membahas beberapa hostingan yang bisa kita pakai untuk tugas UAS. Nah, sebelum kita ke sana, mungkin kita akan sedikit belajar tentang apa sih itu web hosting, jenis-jenisnya, terus perbedaan antara web hosting yang tersedia saat ini. Mari kita mulai. Nah, untuk web hosting sendiri sebenarnya kalau misalkan kita lihat berdasarkan pengertian dari Wikipedia, itu merupakan jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya atau di sini peladen-peladen. Lucu ya namanya, peladen-peladen itu adalah server. Server yang disewakan untuk memungkinkan baik organisasi atau individu menempatkan informasinya di internet, bisa berupa HTTP, FTP, email ataupun DNS. Nah, kalau dianalogikan, jika website itu adalah sebuah bangunan, website itu bukan halamannya ya bangunan, tetapi yang namanya bangunan itu website dan fondasi-fondasi yang mendukung website tersebut, termasuk infrastrukturnya. Nah, jika website itu adalah sebuah bangunan, maka hosting di sini adalah sepetak tanah atau alamat. Dan di domain ini adalah alamat yang tertulis yang bisa kita kunjungi dari sepetak tanah tersebut. Nah, sebuah host ini terdiri dari server atau gabungan dari server-server yang terhubung dengan jaringan internet dengan berkecepatan tinggi. Ya, relatif ya kalau kecepatan. Ada beberapa jenis layanan host yaitu shared hosting, dedicated hosting, virtual private server, dan colocation server. Kalau kita ibaratkan shared hosting, itu yang akan kita pakai di beberapa video ini, yaitu kalau diibaratkan sebuah bangunan kos-kosan. Artinya di dalam suatu bangunan itu, kita bisa menyewa satu kamar, kita bisa melakukan apapun di kamar itu dengan menyewa kamar tersebut. Tetapi di dalam satu bangunan itu terdapat kamar-kamar yang lain juga ada penyewa-penyewa yang kalau diibaratkan semua fasilitasnya dibagi dari listrik, mungkin kamar mandi, kalau kamar mandinya di luar berarti harus sharing gitu ya. Kalau misalkan area dapurnya itu untuk bersama berarti harus nungguin apakah dapur itu kosong atau tidak sebelum kita memasak, area tamunya bagaimana, garasi seperti apa. Nah, itu kos-kosan. Artinya kekurangannya itu adalah kita benar-benar berbagi dengan orang lain sehingga feature, fasilitas, ataupun kalau kita ibaratkan ke hostingan lagi, kecepatan, efisiensi, storage, itu sangat terbatas. Kelebihannya shared hosting itu biasanya sangat murah. Kenapa? Karena ya, kalau diibaratkan patungan gitu. Nah, selanjutnya adalah dedicated hosting. Kalau dedicated hosting itu kita bisa analogikan itu adalah satu petak rumah di dalam satu alamat. Sehingga si rumah itu bebas kita gunakan sama-sama. Bebas kita gunakan berdasarkan kebutuhan kita. Jadi kamar mandinya buat sendiri, terus garasi dan yang lainnya fasilitasnya buat sendiri. Kelebihannya kita bisa menggunakan satu petak server itu ya untuk kita sendiri. Kekurangannya agak sedikit lebih mahal, juga biasanya dia itu agak sedikit hybrid ya antara nanti kita bahas colocation atau virtual private server dengan shared hosting. Jadi dia itu seperti kita mempunyai server sendiri tapi kita cuman bisa memilih. Artinya kontrakannya sudah ada rumahnya, tipenya berapa, kita tidak bisa membuat ulang sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita hanya menerima jadi, mau terima atau tidak. Jadi ada paket-paketannya. Selanjutnya virtual private server biasanya dipakai ya teman-teman tahu sendiri VPS itu dipakai untuk VPN ya, virtual private network biasanya. Tapi itu dua hal yang berbeda. Nah, VPS ini artinya kita menyewa lapak tetapi bangunannya milik kita. Kita mau buat bangunannya mau berapa tingkat, kamar mandinya ada berapa, kamar tidurnya berapa, bebas. Tetapi ya tetap kita harus mengeluarkan biaya sendiri. Jadi beli RAM-nya dan itu tanggung jawab kita. Secara teknis itu lebih enak ya. Untuk yang benar-benar
sudah advance, itu lebih enak. Kenapa? Karena settingannya benar-benar kita yang urus sendiri, dari security, dari aplikasi yang apa saja yang bisa diinstal, terus kemampuannya mau seperti apa, bandwidth-nya seperti apa, itu benar-benar kita yang mengatur. Ada beberapa juga bandwidth yang disediakan oleh si hostingannya tersebut. Nah, kelebihannya itu adalah ya kita bebas mengkostumisasi si server di dalam virtual private server. Tetapi kalau misalkan eh, kita ingin mengupgrade atau merubah, itu biayanya cukup tinggi. Kenapa? Karena ya dianggap bahwa itu barang sendiri. Jadi harus mengupgrade itu ya sama dengan beli komputer baru. Ya beli spare part baru. Selanjutnya adalah colocation. Kalau colocation itu biasanya servernya tidak hanya satu, tapi banyak. Nah, kita akan fokus ke shared hosting. Tambahan lagi untuk shared hosting sebenarnya ada paket-paketannya juga. Artinya ya kalau diibaratkan kita dilihat di gedung kos-kosan, lantai pertama mungkin dekat garasi, kamar mandinya itu di luar sehingga harus bergantian. Lantai kedua mungkin kamar mandinya di dalam sehingga mempunyai privasi yang lebih tinggi dibandingkan lantai pertama. Lantai ketiga itu menyediakan pavilion atau beberapa kondo atau bentuknya studio. Artinya ada tingkatan walaupun shared hosting. Ya tapi kembali resikonya walaupun itu studio, walaupun itu kemampuannya lebih bagus gitu ya, fasilitasnya lebih banyak, tetapi kalau ada yang kamar kecil kebakar gitu, bisa ada kemungkinan besar bahwa yang studio juga ikut kebakar karena mereka saling eh, berdekatan ya karena satu server atau satu bangunan. Mungkin itu bisa saya simpulkan untuk web hosting. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menggunakan infinityfree.net. Terima kasih.